kita tahu bahwa pemerintah baru saja melakukan atau membuat penegasan adanya pembubaran organisasi-organisasi tertentu yang tidak sejalan dengan politik dan prioritas bernegara. Akan tetapi kita juga dikejutkan ternyata generasi muda kita dari survei yang ada baru dirilis juga oleh radikalisme berada pada angka yang cukup mengkhawatirkan. Lalu bagaimana ini semua mempengaruhi perjalanan politik Indonesia di 2021? Saya kira inilah yang mungkin menjadi catatan bagi kita, dan nanti tentu harapan kita bersama para pembicara dapat memberikan perspektif yang bisa memperkaya pandangan kita dan memperkaya wawasan kita sebagai bekal kita untuk melalui 2021. Bagaimana kemudian melibatkan partisipasi yang lebih luas, tidak hanya political society yang ada di DPR, tapi juga civil society, business community, teman-teman akademisi gitu. Nah, ini MPR menjadi sangat krusial pada konteks membangun dialog kebangsaan untuk peta jalan demokrasi kita. Jadi tidak semata-mata bicara power sharing di dalam konteks pemenuhan undang-undang pemilu ini, Kang Atang. Jadi ini mungkin Bu Dereri yang bisa kemudian menjadi inisiator untuk terjadi dialog lintas itu, political society, civil society, akademisi, dan business community. Sehingga demokrasi kita adalah sebuah collective responsibility. Nah, politik kebangsaan kita saya kira harus kembali ke jati diri bangsa kita. Jati diri bangsa kita. Apa itu? Politik identitas harus ditekan begitu rupa. Karena kita tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir politik identitas sangat menguat, dan politik identitas itulah yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi lunturnya kohesivitas sosial. Begitu pula politisasi agama tidak boleh mendapatkan ruang. Agama di Indonesia tidak boleh dijadikan aspirasi politik. Tidak boleh agama diaspirasikan dan kemudian diformalisasikan dalam konsep kita berbangsa dan bernegara. Agama harus diletakkan sebagai inspirasi, sebagai dasar, sebagai sumber nilai untuk mengelola kehidupan bersama. Ketika daerah bergerak menjadi urban, itu masalah-masalah yang terjadi di urban itu akan berjalan beriringan. Misalnya soal kemacetan, meningkatnya daerah kumuh, akses masyarakat terhadap air bersih misalnya, soal banjir misalnya, gitu ya. Karena daerah-daerah akan bergerak menjadi urban, untuk itu saya kira butuh memang kepala daerah yang memang benar-benar mampu memimpin gitu, dengan kualifikasi yang juga tinggi gitu. Nah, untuk itu saya kira ke depan mungkin perlu difikirkan ada standarisasi kecakapan bagi kepala-kepala daerah yang baru terpilih. Karena saya nggak bisa membayangkan, karena kan memimpin ini bukan uji coba saya kira ya. Orang yang belum punya pengalaman di sektor publik, tiba-tiba harus mengelola satu daerah dengan segala kompleksitasnya, dengan segala birokrasinya yang rumit gitu ya, belum dengan politik lokalnya yang juga berat, itu tiba-tiba dihadapkan pada situasi dia harus kelola daerah gitu ya. Kalau dia nggak dibekali dengan standarisasi kecakapan, itu saya kira terlalu riskan gitu ya. 2021 kita bersyukur bisa berkonsentrasi membahas RUU Pemilu yang benar-benar diharapkan prosesnya itu demokratis dari sisi proses maupun substansi. Karena sekarang ruangnya ada di DPR, institusi yang memang pengalaman selama ini kalau pembahasan undang-undang pemilu jauh lebih mungkin untuk terbuka dan melibatkan publik. Bagaimana kemudian RUU Pemilu ini menjadi pintu masuk pembenahan sistem politik dan pemilu sehingga bebas dari korupsi, inklusif, mudah berorientasi pada program dengan kelembagaan partai yang kuat dan demokratis. Saya sependapat dengan Mas Arya tadi tentang pentingnya
yaitu sanksi kepada para kalau ada tentang pentingnya standar kompetensi. Tapi saya juga penting menurut saya memberi sanksi kepada para pemimpin hasil produk, yaitu pilkada itu. Sanksinya misalnya adalah kalau mereka ternyata gagal, tidak bisa mengelola kekuasaan, tidak bisa menggunakan kesempatan untuk melakukan pembangunan dengan indikator kinerja utama pembangunan, misalnya angka kemiskinan tidak turun, disintegrasi tidak bisa ditangani dengan baik, human resources manusianya tidak bagus, mengelola social capital tidak bagus, mengelola tentang natural capital tidak bagus, kemudian juga mengelola infrastruktur capital tidak bagus. Kalau itu kemudian diberi sanksi, menurut saya akan bagus. Asa 2021 itu bagaimana kita mampu merebut ruang publik dengan narasi-narasi yang baik. Karena selama 2020, ruang publik itu hampir dikuasai oleh segelintir orang atau yang sering disebut sebagai kaum radikalisme. Karena apa? Karena orang-orang baiknya lebih banyak diam. Kalau semua orang baik di Republik ini diam, yang bersuara keras itu adalah kaum radikalisme, inilah menjadi persoalannya. Tentu yang diharapkan di sini adalah para politisi yang baik-baik untuk bisa mengisi ruang publik. Hanya persoalannya bagaimana kemampuan kita untuk beradu argumentasi. Menurut saya, asa yang juga paling perlu kita kedepankan adalah strong leader dari Presiden Jokowi. Leadership-nya memang bertambah kuat. Itu dibuktikan, satu, keberanian mengambil keputusan pilkada 9 Desember. Di mana organisasi lain itu berpandangan berbahaya bagi nyawa manusia. Tapi ternyata kesaksian itu tidak terjadi. Alhamdulillah. Tapi yang kedua, ada tanggapan yang sangat serius bahwa saya adalah orang yang duluan divaksin. Vaksin COVID-19 ini, Presiden menjadi orang yang pertama. Ini adalah sebuah jawaban atas strong leader.